على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المعلم الشيخ عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه نبي آلي. كتاب مبارك فيه قال Soal kaifa yusallil musafiru babul musafir. Bab dibaca bab. Bab musafir Salatul musafiri. Soal kaifa yusallil musafiru. Jawab yajuzu lil musafiri qasru salati zuhri wal asri wal isya'i rak'ataini wa yajuzu lahu ayyad ma'al zuhra ma'al asri wal maghriba ma'al isya'i wa ma'al isya'i fi waqtin wahidin taqdiman aw ta'khiran. Sini jangan ke jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul musafir. Soal bagaimana cara kaifa yusalli al-musafir? Bagaimana cara sholatnya orang yang bepergian? Jawabnya yajuzu lil musafirina qasru sholati zuhri wal asri. Boleh bagi orang musafir mengkosor, artinya memotong dari 4 menjadi 2 dengan syarat perjalanannya harus melebihi 83 km ya. Kalau kurang dari 83 maka dia nggak bisa mengkosor, tapi dia bisa menjamak ya. Nanti Anda jelaskan rincian itu. Yang boleh disolat, yang boleh dikosor oleh musafir ini solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat dia harus keluar sebelum terbitnya matahari. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh di pagi hari tapi pendapatnya lemah Jadi boleh bagi musafir memotong atau meringkas sholat yang 4 menjadi 2 dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat juga diantaranya perjalanan harus lebih dari 83 km. Sholat yang boleh dikosor itu sholat yang rakaatnya 4, zuhur, asar, dan isya. Terus jadi 2 rakaat. Dan boleh juga bagi musafir menjamak, menggabung antara sholat yang zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau subuh nggak boleh, subuh nggak ada temennya deh. Jadi asar, zuhur dengan asar, menjamak zuhur dan asar baik takdiman maupun takhiran tergantung situasi dan kondisi ketika perjalanan Jadi nggak kudu-kudu harus di zuhur jamak asar, nggak kudu-kudu, lihat situasi dan kondisi jalan Jadi boleh mengkosor menjadi 2 rakaat salat yang 4 rakaat atau menjamak, menggabung antara sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Terus maghrib wa isya'i di waktin wahidin takdiman atau takhiran. Di satu waktu baik secara takdim maupun takhir. Kira-kira jelas gitu? Jelas. Syaratnya perjalanan harus lebih dari 83 kilo. Kalau kurang 83 kilo maka nggak bisa tapi bisa jamak. Kemudian sholat yang boleh dikosor itu sholat yang rakaatnya 4 zuhur, asar, isya. Selain boleh dikosor atau dipotong, boleh digabung zuhur dengan asar
atau maghrib dengan isya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Itu ntar tergantung situasi dan kondisi. Ada satu hadis yang berbunyi as-safar qit'atun minal azab. Bepergian itu merupakan potongan dari azab. Bepergian itu merupakan potongan dari azab. Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Mencegah salah seorang dari kalian sebab bepergian itu atau safar, makannya, minumnya, tidurnya. Jadi namanya kalau orang bepergian, namanya safar yusafiru itu pergian jarak jauh. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada dhahaba yadhabu, dhahaban, ada safara yusafiru, safaran. Nah, itu beda dari segi makna. Kalau dari segi arti sama-sama pergi. Kalau dhahaba pergian yang jaraknya dekat. Kalau safara, makanya kalau orang berpergian jauh dikatakan musafir, karena jaraknya jauh. Nah kata Rasul, as-safar qit'atun minal azab. Safar itu potongan atau bagian dari siksa azab. Yamna'u ahadukum ta'amuhu wa syarabuhu wa naumuhu. Karena apa? Sebab bepergian seseorang bisa jadi makannya yang biasa dimakan ketika satu tempat yang biasa dimakan gak ketemu, sehingga dia menahan dirinya dari makan. Begitu juga minum, begitu juga tidur. Biasanya jam segini tidur karena di perjalanan gak bisa tidur. Dan ini merupakan potongan dari azab. Kemudian kata Rasul, fa idza qada nahmatuhu, kalau udah selesai urusannya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka segeralah pulang ke rumah. Jadi kata Rasul, safar qit'atun minal azab. Benar kalau kita pergi jauh tuh pulang pasti lelah, capek apalagi perjalanan yang jaraknya lebih dari 100 kilo. Itu pulang naik sepeda lagi, Allah. Kalau itu azab nyata itu. Jangan berbagi. Pakai seragam bagus. Pakai dapat makan lagi. Dapat makan mie doang. Gua ketemu nasi. Ya benar itu kenal azab. Al-Fatihah. Itu benar-benar potongan azab, potongan siksaan ya. Siksaan. Kaubil. Buat pondok mana nih? Kaubil. Rasulullah SAW. Jadi safar qit'atun minal azab kata Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, memberikan solusi untuk terlepas dari yang namanya siksa tersebut. Beliau berkata, wa annahu laysa lahu dawa'un illa sur'atas sair. Enggak ada obatnya dalam bepergian itu agar terhindar dari siksa kecuali cepat-cepat pulang, buru-buru pulang. Imam Haramain ditanya juga, kenapa Rasulullah mengatakan bepergian itu merupakan bagian dari siksaan? Imam Haramain berkata, fa inna fihi firaqul ahbab, karena dalam bepergian itu kita jadi berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah. Kalau waktu menyente mah itu mangkal itu, bukan berpisah sama orang yang dicintai, orang gedek juga jadi. Amin. Aduh, kacau. Oleh karena sebab itu agama memberikan keringanan, karena bepergian itu merupakan potongan dari siksa, atau sebagian dari siksaan. Agama memberi keringanan di dalam safar tersebut, khususnya bagi si musafir. Tapi musafir ini dilihat juga bepergian yang seperti apa, karena bepergian itu dibagi 3 dalam agama. Ada safar bis safar, asi bis safar. Ada orang yang udah bermaksiat, memang dari niat
Misalnya dia mau pergi dari sini Surabaya, mau nemuin janda. Ya, Yes. Ya, siapa kemarin? niatnya bukan mau nikahin, tapi mau bermaksiat lah, ya. Pokoknya bermaksiat intinya. Nah, ini orang seperti ini nggak bisa tuh mengkosor, menjamak nggak bisa. Ya. Kemudian ada lagi asifis safar, niatnya ke jarak yang jauh itu bagus, di tengah perjalanan tergoda. Ada lagi asifis safar, fis safar. Ada orang yang emang dari rumah udah niat maksiat, di tengah jalan ketemu maksiat. Nah itu ntar dijelaskan lagi tuh. Agama memberikan keringanan bagi orang musafir. Ada 4 keringanan bagi musafir yang bepergian jarak jauh. Pertama, bisa mengkosor sholat. Jadi musafir ini bisa mengkosor sholat. Sholat yang boleh dikosor, sholat yang 4 rakaat. Bahkan dalam satu kitab, dalam kitab Al-Wajiz, dikatakan di situ boleh juga mengkosor sholat subuh jadi sholat 1 rakaat. Jadi ntar sewaktu-waktu kalau ente ngeliat kiai atau ulama sholat subuh 1 rakaat, jangan ente vonis, wah kiai sesat, jangan ya. Ada pendapat itu ya, mengkosor bagi si musafir, tapi itu pendapat gak kuat. Yang muktamad yang kuat itu adalah sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Paham ya? Terus ya? Yang pertama. Yang kedua, boleh menjamak antara 2 sholat. Asar, zuhur dan asar dijamak, digabung, baik takdiman maupun takhiran. Kalau yang takdiman misalnya begini, yang takdiman biasa kita mau ke Surabaya. Umumnya bis atau kereta yang berangkat ke Surabaya itu berangkatnya siang, jam 2 atau jam 3. Dan dia nggak berhenti lagi kecuali malam di rest area untuk makan malam. Kalau kereta nggak ada berhentinya tuh ya, jalan terus ya. Kecuali stasiun-stasiun yang ini udah mahal ya. Kalau kereta murah ya, kita kan susah ya. Stasiun tertentu, stasiun orang susah kita berhenti. Kalau stasiun elit nggak berhenti tuh. Jalan terus yang dilarang berhenti, susah. Pas mulu. Pak Slamet. Lagi pas mulu. Bagi pas dulu ya. Jadi sebelum kita naik bis atau naik kereta tersebut, kita jamak sholat tersebut. Tapi nggak bisa kosor. Kenapa? Karena belum mencapai 83 kilo. Kita kosor, kita jamak. Asar kita tarik ke zuhur. Karena kita tahu kalau kita nggak sholat asar, pasti kita ninggalin asar. Kita tarik ke zuhur. Jadi sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Sampai di tujuan Surabaya, selama hajat kita belum selesai, maka kita boleh mengkosor sholat yang kita kerjakan. Sampai di Surabaya misalnya pagi jam 7 atau jam 8, urusan-urusan masuk sholat zuhur. Kita boleh tuh mengkosor sholat zuhur jadi 2 dan menjamaknya. Kita tarik lagi asar ke zuhur jadi 2. Selama kita tinggal di sono hajat belum selesai, maka kita boleh melakukan itu. Paham gak? Jadi yang orang jauh jangan bingung ya. Jangan bingung. Ada juga dulu yang nanya, naik bis dari sini siang katanya ke Padang nih 3 hari 3 malam. Padang orangnya gak ada, jangan balik lagi. Tarik videonya. 3 hari 3 malam gak ada di bis. Kuat juga tuh orang ya. Luar biasa. Bongkok. Dan di bis itu katanya nggak berhenti kecuali pagi. Nah kalau kayak gini gimana? Dia sholat hormatul wakti. Karena tuh bis jalan terus, nggak ada alat untuk bersuci, baik air maupun debu. Seandainya ada debu juga, debunya harus syaratnya ada res-resannya. Bukan mentang-mentang di bis udah mentempak-tepak aja, bukan ya. Ada syarat debu itu ya. Jadi kalau kita dengar Ustaz bilang udah tayamum sah, ini Ustaz dongo. Jadi debu yang boleh digunakan untuk bertayamum itu debu yang ada res-resannya. Kalau kita pegang tuh ada rasa-rasa kasar. Kalau debu halus kayak tepung kita pegang tuh nggak bisa. Karena syaratnya debu itu kan syaratnya tayamum an yakuna biturabin. Hendaknya dengan debu. An yakuna turab
lahu gubar. Debu itu memiliki gubar. Gubar itu kerikil-kerikil halus kecil, tapi kalau kita pegang berasa. Gitu, paham ya? Jadi jangan ganggu debu. Ada sampai kadang kalau ada orang mau haji manggil ustaz kan tuh ya, baca ratib ya, terus tausiah kata ustaz, ntar di pesawat tayamum, goblok nih ustaz. Ya. Pesawat kotor, mana ada orang mau naik pesawat, maksudnya diprotes ya. Perjalanan jauh banyak debu, nggak mungkin. Seandainya pun ada debu, debunya nggak mungkin kayak kerikil pasir. Ya. Beda sama angkot ya. Ini di jalan kaki, Kulit kacang mulu. udah debuan, udah emang apa sendal jepit ya, yang kalau kita injek susah pada nempel. Terus kita ke bandara, nah nggak mungkin, pasti kita rapi, betul ya? Ya udah dari begitu ya. Nah kalau gitu nih gimana? Ini orang sholatnya hurmatul waktu namanya, menghormati waktu. Seperti apa? Seperti biasa. Nanti sampai di tujuan dia kodok itu semua. Kalau sengaja ditinggalkan, nggak usah sholat, kalau ntar dikodok, berdosa dia. Tapi kalau dikerjakan, kemudian sampai tujuan dikodok, nggak berdosa. Paham ya? Ini di belakang saja, di luar. Ren, itu bocah aman kan? Coba Ren, ntar hilang pot-pot. Bisa mau? Suruh masuk aja Ren. Ada yang jagain? Iya. Jadi sholat seperti biasa, ntar sampai di tujuan dia kodok. Itu kalau perjalanan yang sekiranya sulit kita untuk menemukan alat bersuci. Kalau dari sini ke sampai Banyuwangi lagi bisa berhenti terus, makan malam berhenti, ntar subuh berhenti, sarapan ini berhenti terus. Kalau itu nggak masalah. Yang masalahnya yang ke Padang. Mereka orang Padang yang pulang-pulang diem aja. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, si musafir ini dia boleh nggak puasa. Saking tuh yang namanya safar itu potongan dari siksa, sehingga syariat membolehkan dia nggak berpuasa dengan syarat keluarnya sebelum terbitnya fajar atau sebelum subuh. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh setelah subuh di pagi hari, cuma pendapat itu lemah. Itu pendapatnya Al-Muzani dalam kitab Kifayatul Akhyar. Dia mengatakan boleh pergi musafir pergi dari rumah di pagi hari dan nggak berpuasa atau membatalkan puasa yang boleh, nggak jadi dosa. Kalau ente sekonyong-konyong nggak musafir, nggak ngapa-ngapain, tuh nggak puasa, piru itu udah pada tua. Ada gitu yang begitu ya. Yang mau kagak kagak. Ini kalau dia musafir dia boleh nggak puasa dan nggak dosa bagi dia, tapi tetap dia wajib mengkodok. Kalau dia nggak mengkodok sampai ketemu Ramadan depan, maka dia wajib kodok dan fidyah. Paham kan? Utang itu udah banyak tuh fidyah tuh. Gitu tuh. Emang ibadah baru kenal Islam kan? Ya Allah. Yang penting ada taubatnya. Daripada kagak. Bukan begitu. Itu golok sama ya. Buat orang ente nih naruh golok di jidat. Sedikit ya. Itu di jidat. Gitu kan. Kalau macam gitu mau. Macam tinggal ya maafin ya. Mati juga tuh segitu juga. Gitu gitu. Iya. Baju jadi mahal. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Mashur kufen atau mengusap khuf. Khuf itu kalau orang Jawa bilang muzah. Kalau orang kita bilang bukan sepatu, kaos kaki dari kulit. Kaos kaki dari kulit. Dipakai kalau musafir itu 3 hari 3 malam. Apa itu kalau bahasa kita khuf, apa bahasa orang Citayu? Kalau bahasa orang Jawa muzah ya bajunya. Enggak tahu juga tuh. Antum mau alam.
Muza, sampai. Tadi apa mati? Nggak tahu. Pak Deddy? Muza. Sama berapa lagi Nabi Pak? Itu malam juga. Jadi ada kaos kaki dari kulit. Percis modelnya kayak kaos kaki. Tapi kan kalau kaos kaki yang kita pakai dari bahan, ini dari kulit. Dia daripada kayak kaos kaki itu bayang gitu aja dari kulit dah. Susah dah. Hair. Nah, itu musafir ketika dia menggunakan khuf atau muza atau kaos kaki dari kulit itu, ketika dia menggunakannya dalam keadaan bersuci setelah wudhu, kemudian dia pakai, dia berangkat 3 hari 3 malam. Nah, di malam pertama misalnya di Batam ngentut, dia wudhu lagi, dia nggak perlu buka tuh kaos kaki yang dari kulit, dia cukup membasuh atasnya aja dan bawahnya. Itu namanya keringanan. Biasanya kalau musafir itu kan kadang dia pakai kaos kaki kulit, kemudian pakai sepatu, repot tuh, mau sholat apa atau di daerah yang dingin misalnya, itu keringanan dari agama. Dia nggak perlu membasuh kakinya. Nah kalau dia buka, maka dia harus membasuh kakinya. Itu keringanan. Jadi ada 4 keringanan bagi musafir dalam agama. Kenapa keringanan ini diberikan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya? Melihat yang namanya bepergian itu merupakan suatu siksaan atau bagian dari siksaan. Kita kalau bepergian jauh, misalnya ke Surabaya, mau tidur kagak nyaman, kalau naik bis kan begitu budgetnya. Pas dia nggak ada sih, sering bolak-balik naik kereta. Atau kan begitu kan, bawa mobil capek, udah bawa mobil jedak-jeduk gitu Kopi dulu. lelah istirahat dulu. Ya, artinya kan nggak nyaman, bagian dari siksaan. Amin. Mau ngopi biasa nyiliong di sono kagak ada, kopi sindang, kopi sesendok air sedangdang. Nah, itu merupakan bagian dari adab atau siksaan. Makanya syariat memberikan keringanan. Paham ya? Ada bertanya kira-kira? Dirawat aja nih. Ya bisa milih ini kayaknya. Tunggu ada yang jawab gua gitu. Yang jawab gua. Karantina dulu. Sampai tuh syariat memberikan keringanan. Ini sih mustahil buat antum nih ya. Mustahil jauh dah. Seandainya orang punya bini 4 atau 2, saya kan makanya kan mustahil. Kemudian dia undi nih. Misalnya hari ini giliran di rumah istri yang kedua, karena dia harus bepergian, dia nggak perlu mengkodok tuh waktu di istri kedua. Itu keringanan sampai seperti itu. Dia boleh lanjutkan gilirannya, berarti ke istri pertama. Sampai boleh seperti itu. Enggak boleh. Itu mah nggak boleh otomatis tuh. Otomatis tuh. Sampai segitunya tuh ya. Paham ya? Luar biasa ya tuh. Kalau sering-sering pergi juga diomelin nih begini ya. Repot juga ya. Iya lah, pasti lah. Sering-sering pergi diomelin gini, enggak pergi punya. Kalau lagi menambah jauh itu. Mustahil. Siapa itu? Satu duit kagak. Yasin. Dua cicilan masih jauh. Nasib. Nasib dari mana? Selamat ya. Boleh dicontoh, Pik. Boleh dicontoh. Boleh dicontoh. Wacing. Kalau pas selamat contoh, itu warung di kali Ah, kita. Di atas kali dah. Bisa ke bawah harus. Bukan di teras, di kali. Siapa kambingnya cing kali ini? Aduh, terbalik. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas nih sampai sini jelas ya? Jadi kalau anda bepergian jangan bingung-bingung lagi ya. Udah dipelajarin tuh boleh menjamak dan qasar dengan syarat perjalanan lebih dari 83 km ya. Salat yang boleh qasar, salat yang 4 rakaat. Yang boleh dijamak juga yang 4 rakaat. paham ya? Enggak ada pertanyaan lagi ya? Wallahu a'lam Bismillah. Ayo, tak. Ya,